Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah amma ba'du. Ibadallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan alhamdulillahi ala kulli hal. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada tauladan umat, panutan umat, yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, tabi'ut tabi'in, hingga kita semua selaku umat yang tetap mengikuti jejak langkahnya, hingga kita berharap semoga termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas siapakah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang merugikan dirinya dan keluarganya pada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sebagai muqaddimah, mari kita awali dengan Al-Quran surat 6 ayat 31. Surat 6 Al-An'am ayat 31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah
sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya, alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Sadaqallah. Ya. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan, dengan Allah Ta'ala. Sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Ingatlah amat buruk apa yang mereka pikul itu. Itu yang pertama. Orang yang rugi adalah orang yang tidak percaya dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang rugi adalah orang yang mengingkari ayat-ayat ilahi. Ayatnya surat 18 surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105. Ya, 18 103. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه أولئك الذين كفروا بآيات ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya
terhadap pertemuan dengannya, maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Sadaqallah. Orang yang mendapat kerugian atau yang paling merugi perbuatannya diberitahukan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam tafsirnya ayat ini menjelaskan perintah Allah kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang yang membantahnya, yaitu di antara ahli kitab Yahudi dan Nasrani, yaitu maukah kamu diberitahu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah bersusah payah mengerjakan sesuatu perbuatan yang dengan perbuatan itu ia mengharap pahala dan karunia, tetapi yang mereka peroleh hanyalah malapetaka dan kebinasaan. Seperti orang-orang yang telah membeli barang dengan mengharapkan keuntungan, tetapi yang diperolehnya hanyalah kerugian belaka. Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam menghimpun kebaikan di dunia. Mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan yang diridhoi Allah, dan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Kemudian ternyata mereka telah berbuat keliru dan menempuh jalan yang sesat, sehingga amal perbuatan yang telah mereka kerjakan itu tidak memberi manfaat sedikit pun, bagaikan debu yang terbang habis dihembus angin. Siapa mereka itu? Ya, mereka adalah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka. Sudah dibacakan ayat-ayat Allah, sudah diberitahukan, ya, sudah diberikan pemahaman, tetapi tidak ada ya keyakinan, tidak ada keimanan terhadap dirinya untuk mengimani ayat-ayat Allah. Mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah, bahkan kufur terhadap perjumpaan dengan Allah. Maka amal mereka sia-sia, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat sedikit pun. Itu deh surah Allah mah. Mawi waktu sia-sia berjalan gitunya, sedangkan perbuatan anak sia-sia. Aban we setiap tahun teh diulang tahunkeun gitunya. Malah didoakeun panjang umur. Padahal ya dipanjangkeun umur oge moal ngahampangkeun kana siksa Allah upami posisina gitunya kufur kana ayat-ayat Allah, teu percaya bakal papadak sareng Allah sakitu. Maka bagi kita yang meyakini ayat-ayat Allah, tentu tidak akan merasakan kerugian. Itu. Da jalmi-jalmi anu rarugi mah jalmi-jalmi anu ku Allah disebatkeun dina ayat-ayat anu nembe, hiji jalmi anu teu percanten papendak sareng Allah, nu kadua jalmi-jalmi anu kufur kana ayat-ayat Allah. Banyak terdapat ayat-ayat di dalam Al-Quran ini mengenai orang-orang yang rugi perbuatannya. Ini mah garis besar we surah Allah teh. Teu yakin karena ayat-ayat Allah, jeung teu yakin karena papenakna sareng Allah sakitu. Kenapa disebut orang-orang yang mendapat kerugian? Bahkan punten sanes dengan seukur orang sebagai manusia, jin juga ya diseru untuk mendengarkan Al-Quran, ya itu di zaman Nabi Sulaiman, zaman Nabi Musa, termasuk zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka para jin itu pun diseru untuk mengimani, meyakini ayat-ayat Allah. Lain orang hongkol ternyata anu dipiwarang ku Allah teh kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa, sehingga digero ku Allah teh. Dina Al-Qur'an
Surat genep deui wih deui surat genep ayat 140. 140. 6 140. Bab 6 Al-An'am. Al-An'am 130. 6 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي Ya ma'syarul jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum قالوا شهدنا على أنفسنا qalu syahidna ala anfusina وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين wa gharrathumul hayatud dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, ya kami menjadikan saksi atas diri kami sendiri. Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Sadaqallah. Jin dan manusia diseru sama Allah. Ya ma'syarul jinni wal ins. Wahai golongan jin dan manusia. Alam ya'tikum rusul. Apakah belum datang kepadamu utusan-utusan minkum dari golongan kalian? Yaqussuna alaikum ayati, yang mengisahkan atau menyampaikan kepadamu ayat-ayatku, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini. Ini pertemuan kelak di akhirat itu sekaligus bertemu dengan Allah. Liqa'a rabbih. Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Ternyata ya, mereka yang tidak percaya ayat-ayat Allah teh ngajadikeun saksi ka dirina sorangan. Da pernah masalah nama aya anu macakeun Quran, aya anu ngajentrekeun Al-Quran, aya anu membuktikan kebenaran-kebenaran Al-Quran. Tapi nya kitu karena Quran teh jararau. Sanes ayana hungkul di zaman Kanjeng Rasul oge dugikeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam curhat kepada Allah. Wa qala Rasul,
Nah, sebab titnya. Wa qala Rasul inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah mengabaikan Al-Qur'an. Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat Isya berjamaah. Insyaallah. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kembali. Surat 6, surat Al-An'am ayat 130. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai golongan jin dan manusia, tidakkah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan hari ini?" Mereka menjawab, "Ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri." Namun mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Di dalam tafsirnya, di akhirat nanti, kepada semua jin dan manusia yang tidak mengikuti seruan Allah, yang durhaka, yang tidak mengikuti ajaran Rasul dan tidak mengindahkan larangan Allah yang disampaikan Rasul kepada mereka, sehingga mereka berbuat sewenang-wenang di bumi ini. Akan dikemukakan kepadanya pertanyaan, apakah tidak datang kepadamu Rasul-Rasul kami, memperingatkan kamu dan memberi petunjuk yang benar, agar kamu tidak tersesat dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran kami, kata Allah. Mereka tidak berdaya menjawabnya, dan mereka menyesali segala yang mereka perbuat semasa di dunia ini. Dan dengan menundukkan kepala mereka, mengakui kesalahan-kesalahan mereka. Mereka menjawab, kami mengakui bahwa Rasul Allah telah datang kepada kami dan telah memberikan peringatan dan ajaran-ajaran yang baik yang seharusnya kami perhatikan dan kami ikuti dengan patuh dan taat, tetapi kami tidak mengindahkannya. Bahkan kami mendustakan mereka dan memperolok-olok seruan mereka. Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Ya. Jadi mereka sudah mengakui ternyata. Makanya saksinya tidak mesti orang lain. Dirinya sendiri pun jadi saksi kelak di akhirat. Karena kehidupan dunia telah menipu mereka. Nah, lagi-lagi Allah menyatakan bahwa kebanyakan manusia yang lalai terhadap peringatan atau pertemuan dengan Allah karena mereka terperdaya, telah tertipu dengan kehidupan dunia ini. Disangkanya dunia ini tujuan akhir, akan tetapi kita yang mengkaji ayat-ayat Allah, betapa sangat panjang perjalanan kita menuju pertemuan dengan Allah. Jadi persiapkan diri kita masing-masing, jangan sampai kelak di akhirat menjadi orang-orang yang rugi, menjadi orang-orang yang menyesali perbuatannya karena telah melalaikan kehidupan akhirat yang Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada umat-umatnya. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang sangat beruntung, dibimbing dengan nabi terakhir, dibimbing dengan Nabiul Mustafa, nabi pilihan, dibimbing dengan sosok yang belum pernah kita bertemu tetapi kita meyakininya, sehingga kita termasuk orang-orang yang istimewa dalam imannya. Kenapa? Karena tidak bertemu dengan Rasulnya, bahkan kita hanya membaca lembaran-lembaran, akan tetapi timbullah dengan lembaran-lembaran ini, dengan lembaran-lembaran yang kita kaji itu, timbullah keimanan yang mantap dalam hati kita. Maka disebutnya adalah iman yang istimewa. Ya istimewa atau iman orang mah. Sareng Rasul
Urang tependa. Da di mana urang sajaman sareng Kangjeng Nabi, wallahu alamnya urang teh cantang tuh urang mengikuti Rasul. Itu sebabnya begitu banyak ya, keanehan-keanehan bahkan bertentangan dengan hawa nafsu itu sendiri. Pokoknya mah cantang tuh lamun orang di zaman Rasul nutur-nutur Rasul gitu Pak. Namun alhamdulillah walaupun ya kita tidak sezaman dengan Rasul, bahkan 1447 tahun ya tidak mengetahui tentang Rasulullah, namun sampai kepada kita ya hikayat dalam kitab-kitab tarikh ya bagaimana di dalam kitab-kitab itu menerangkan yang disampaikan oleh para alimil ulama sampailah kepada kita sehingga kita ya tidak termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang merugi. Bahkan ya kita yang diamalkan oleh kita yatluna ayatillah, membaca ayat-ayat Allah, wa aqamus shalah, senantiasa kita menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, bahkan kita ya menginfakkan sebagian harta kita baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, yarjuna karena mengharapkan, tijaratan perdagangan lan tabur yang tidak akan pernah merugi. Mafhum mukhalafahnya, memahami kebalikannya, berarti kita akan diberi keuntungan yang besar. Fauzan azima, kemenangan yang agung. Karena ya kita meyakini ayat-ayat Allah. Nah, jadi supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi adalah orang-orang yang sungguh rugi, kata Allah. Qad khasiral ladzina kafaru liqa'a rabbih. Sungguh rugi orang-orang yang kufur terhadap pertemuan dengan Tuhannya. Berarti memahami kebalikannya, mafhum mukhalafah namanya. Mafhum mukhalafah itu memahami kebalikannya. Berarti ketika kita meyakini akan pertemuan dengan Allah, tentu kita akan ya mendapatkan ketidakrugian, mendapatkan keuntungan. Sebagaimana Allah firmankan surat 35 ayat 29-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. سرا وعلانية
ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إنه غفور شكور. Sadaqallahul azim. 29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dari menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sadaqallah. Mensyukuri. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, meyakini berita dalam Al-Quran, mempelajari kata dan maknanya, kemudian diamalkan, mengikuti perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, mengerjakan sholat pada waktunya sesuai dengan cara yang telah ditetapkan dan dengan penuh ikhlas dan khusyuk mengerjakannya, kemudian menafkahkan harta bendanya tanpa berlebih-lebihan dan ikhlas tanpa riya, baik secara diam-diam atau terang-terangan, mereka adalah orang-orang yang mengamalkan ilmunya dan berbuat baik dengan Rabb mereka. Mereka itulah ibarat pedagang yang tidak merugi, tetapi memperoleh pahala yang berlipat ganda sebagai karunia Allah berdasarkan amal baktinya. Jadi ternyata ya membaca Quran itu adalah syarat orang-orang yang tidak akan pernah dirugikan. Menegakkan sholat syarat juga, ya, itu menjadi orang-orang yang tidak akan pernah dirugikan. Dan orang-orang yang menafkahkan, menginfakkan sebagian hartanya, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, syiron wa alaniyatan. Ada sebuah cerita nyata ketika seseorang bercerita, saya membangun pesantren 3 lantai ini, tidak pernah tahu dari siapa ini bahannya, karena suatu saat saya dihubungi, Pak cenah, ambil ini materialnya di tempat ini di Selok ya. Kemudian dia datang. Setelah datang, ambil ini materialnya untuk membangun 3 tingkat pesantren. Kan kebayang lahnya keramiknya berapa ribu sampai 1000 2000 dus. Kemudian semennya beberapa ratus sak. Pokoknya mah seperangkat alat bangunan ya, bahan-bahan bangunan dibayar kontan. Atos katun janak kata. Begitu ditaroskeun, tisaha ieu teh. Apa jawabannya? Anda perlu nama atau perlu bahan bangunan? Luar biasa ya. Perlu bahan bangunan, ya udah, jangan menanyakan nama, gitu, udah, yang penting ambil aja. Jadi saya sampai saat ini saya tidak tahu siapa namanya, karena gitu ya, orang itu mengatakan Bapak peryogi bahan bangunan, peryogi nami, luar biasa. Ya, kemudian ada suatu cerita yang lain lagi.
ketika ada orang-orang berkumpul, kemudian di sana memang ada momen untuk menghimpun dana pembangunan masjid. Maka dilelang lahnya. Sok saha anu bade ieu ke diumumkeun. Oh, saya 1 juta. Oh. Diumumkeun. Si fulan 1 juta. Siapa lagi? Wah, 2 juta, 3 juta. Wah. Mentok itu 7 juta. 1 juta. Wah, tiba-tiba cenah datang mobil mewah, set. Saya 10 juta. Cenah, wah, ini Bapak ini 10 juta. Wah, iya. Terus tidak ada yang lebih dari 10 juta, ternyata jempling. Tiba-tiba ada satu lagi tos beres, tos bare arwi, ke cenah aya hiji pengumuman. Ini dari hamba Allah, tadi disebutkan jalmina 200 juta eta anu nyumbang mobil mewah langsung. Itunya. Gitunya. Tapi sebetulnya tidak apa-apa karena dalam ayatnya siron wa alaniyatan. Boleh, silakan. Siron berarti yang menyebutkan nama tidak menyebutkan nama yaitu hamba Allah 200 juta. Berarti tidak siapa namanya? Hamba Allah tanya gitu kan. Ya, berarti itu sudah hatinya itu sudah karena bukan berarti karena tidak orang yang menyebutkan saya bukan karena Allah gitu ya. Tapi disebutkan dalam ayat ini siron, sir berarti diam-diam, silent. Sir teh. Sirun. Der ke orang Sunda mah sir teh cenah aya rasa ka awewe nu teu disebutkeun. Aya sir. Sernud. Sir. Sernud. Sirun. Ya, sembunyi-sembunyi. Ya pan seketika itu ketika mendengar hamba Allah 200 juta, eta kira-kira anu tadina merasa, wah saya 10 juta yang lebih gede. Begitu diumumkan terakhir rek baralik cenah. Ieu cenah hiji deui ti hamba Allah cenah, tidak mau disebutkan namanya. 200 juta eta nu 10 juta. Ngaplek. Itu kan. Samarukna meureun moal aya nu langkung ti 10 juta. 200 juta bari mung disebutkeun ngaranna geura. Aduh, eta siron teh nya. Ya, kan kadar kadar keyakinan, kadar keimanan seseorang itu tentu akan berbeda-beda kadarnya. Maka kadar yang menyumbang 200 juta itu yang tidak mau disebutkan namanya itu sudah luar biasa. Bahkan ada orang-orang yang lebih dari itu pun tidak mau disebutkan kan gitunya. Banyak. Mudah-mudahan kita di antaranya. Amin. Amin. Jempel eteng teh kudu apa? Eta tuliskeun Pak. Haji Nurdin, kade. Si Poho. Haji Nurdin. Menurut dinas. Tapi boleh kalau niatnya dia ingin memotivasi orang lain untuk berbuat seperti dia. Boleh. Oh gitu. Pan aya ayat nage itu siron wa ala niatan. Ternyata niatan mah terbuka, buka ya. Terbuka. Siron tersembunyi wa ala niyah itu terang-terangan. Yarjuna mereka mengharapkan tijaroh perdagangan. Alah eta mah masalahna hatenya hebatnya. Kalau sudah imannya mantap terhadap hati, geus teu kudu riweuh. Geus teu kudu riweuh. Cepet cempling. Terang-terang janten. Inilah yang disebutkan oleh Rasul bahwa dalam menginfakkan sebagian harta itu ya sampai cenah
tangan kiri, ya, tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Tah eta teh simbol siloka cik bahasa Sunda mah. Bahwa teu aya nu apaleun sok sanajan pamajikanana. Pan tangan kanan tangan kiri teh maksudna mah pasangan. Sok sanajan pamajikanana kitu apaleun. Set silent. Nyaho-nyaho pasti cek rekening teh nah samiliar bapana. Gitu nya. Cing lah tong ribut. Lain dipakai nyandung lain. Lain pakai nyandung. Pakai wakaf, infak sedekah. Nah inilah syarat ya bagi orang-orang yang tidak akan pernah dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Bahkan Allah akan menyempurnakan liyuwaffiyahum supaya kami menyempurnakan bagi mereka liyuwaffiyahum ujurahum pahala-pahala mereka. Bahkan wa yazidahum kami akan menambah karunia wa yazidahum min fadlih. Kami akan menambah karunia terhadap mereka. Apa karunia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, adalah karunia itu kan pemberian, berarti dilipat gandakan gitu maksudnya. Pemberian Allah teh ya, baik secara hitung-hitungan duniawiyah maupun kelak di akhirat. Sama dunia akhirat we terus yakin. Karena ya yang kita perhatikan adalah orang-orang yang menginfakkan, orang-orang yang mewakafkan, orang-orang yang ya, menafkahkan hartanya di jalan Allah, ya bahkan mereka tidak pernah terdengar nepikeun kasangsara gitu. Moal. Habis gitu kan. Tidak ternyata. Allah ganti. Maka mudah-mudahan ketika kita mengimani, meyakini pertemuan dengan Allah, mengimani ayat-ayat Allah, bahkan selalu dibaca yatluna kitab Allah, selalu dibaca, selalu kita fahami, selalu kita tadaburi ya Al-Qur'an teh. Kemudian selalu kita fahami, selalu kita amalkan. Ketika terasa nikmatnya ini ayat-ayat Allah di dalam dada kita, nah, cobalah berusaha untuk menyampaikan kembali walaupun satu ayat kata Nabi. Balighu anni walau ayatan. Sampaikan dariku walaupun satu ayat kata Rasul. Maka dengan pengamalan tersebut, ya para sahabat menyebarkan dakwahnya, menyebarkan hasil daripada mendengar dari Rasulullah, ya sampai ayat-ayat itu dikumpulkan dalam lembaran-lembaran, kemudian dalam tulang unta, kemudian dalam pelepah kurma. Wah, para sahabat yang mengumpulkan ayat-ayat itu, ya. Namun setelah dihimpun, ditulis menjadi satu mushaf, kemudian bisa dihafal oleh jutaan manusia Al-Quran ini. Nah, inilah ya kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Karena kitab yang sampai saat ini bahkan sampai hari kiamat mampu dihafal hanyalah kitab Al-Quran, karena memang Al-Quran kamilah kata Allah, wa innalahu lahafizun. Inna nazzalna dzikra wa innalahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan memeliharanya. Oleh karena Al-Quran terpelihara, maka sampai hari kiamat pun ya tidak akan pernah ada yang mampu merubah la tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan dalam kalimat-kalimat Allah.
Cuma ada hanya skenario Allah artinya memberikan hafalan. Kemudian kan khawatirnya para sahabat teh anu harapal Quran teh malah raot jihad fisabilillah kan gitu. Kemudian kekhawatiran sahabat Abu Bakar As-Siddiq teh aduh kumaha ya nu harapal Quran mah raot. Engke kumaha generasi ke depan. Ya, ketika Al-Qur'an itu dibukukan kan sumping ka Mu'ad bin Jabal. Ya. Kemudian kata Mu'ad bin Jabal, ya ini adalah tugas berat. Saya lebih baik memindahkan suatu bukit itu daripada saya harus menulis wahyu Allah. Kan gitu. Jadi saking ku beratna, tapi kumaha kan pandangan Abu Bakar teh itu kan ti Allah keneh kekhawatiran itu tehnya skenario Allah supaya tercatat menjadi mushaf kemudian dihafal oleh banyak orang kemudian dipahami oleh banyak orang. Sehingga Al-Qur'an ini ya dicetak sampai 200 bahasa negara. Mantak di Masjidil Haram teh ngajajar teh Quran teh beberapa terjemah itu. Meureunnan ke orang Cina aya terjemahna Cina, ke orang Inggrisnya aya terjemahna. Orang Indonesia kan tenan pangseueurna. Ya. Nah Sunda mah nyeun we sorangan. Ada mah sabab naon kalau lebih rinci mah lebih ti 200 bahasa di dunia teh nya. Insyaallah tabarakallah. Nah, oleh karena itu kita berharap ya dengan mentadaburi ayat-ayat Allah ini tidak termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah orang-orang yang paling rugi perbuatannya, akan tetapi sebaliknya kita ingin menjadi orang-orang yang paling ya untung, paling beruntung bukan hanya kelak di akhirat, bukan hanya di dunia ini saja kita mendapat keuntungan, namun kita akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Sebagai penutup surat 4 ayat 173. Surat 4 ayat 173. Surat An-Nisa 173. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا يعذبهم عذابا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ولا يجدون لهم من دون الله
Sadaqallahul azim. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Sedangkan orang-orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih, dan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan dan penolong selain Allah. Sadaqallahul azim. Semoga ya kita termasuk orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Dan kita berlindung kepada Allah ya dari orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri. Nauzubillah, Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka pelindung penolong selain daripada Allah Ta'ala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Demikian ya kajian pada malam ini, semoga bermanfaat dunia akhirat. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa la'afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.